kita siapkan hati kita. Kita hampiri Dia, katakan Yesusku. Yesusku bersamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari bersuka, amin, atas perbuatanmu. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah Bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari bersuka di dalam Tuhan. Oh haleluya, amin Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Kami mau bersorak bagi Allah. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami ada di dalam rumah-Mu. Kami rindu memberikan dan menyenangkan Engkau lewat pujian kami, lewat ibadah kami. Karena itu Tuhan, kami mau bernyanyi, bersorak bagi Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Berkati setiap kami, berkati ibadah ini, sehingga kami dapat menyukakan hati-Mu dan Engkau memberkati kami. Dari awal sampai berakhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Roh-Mu ada di dalam kami, sehingga dalam ibadah
Kami alami kuasa-Mu, kami alami sukacita-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari berikan dulu salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bersuka cita, kita mau datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak. Datanglah ke baitnya, amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Amin, haleluya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, amin. Akan bersorak-sorak. Semua katakan bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. mari datang ke baitnya, kita bersuka cita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Amin. Akan bersorak-sorak. Mari katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan bersyukurlah, bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kecaplah dan lihatlah, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, amin, Allah yang memelihara, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan kembali, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang syukur bagimu, amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, silakan duduk. Kalau Allah memelihara dan begitu mengasihi hidup kita, maka kita akan menjalani hidup kekristenan kita dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari dengan sukacita kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari mengalir bersama Tuhan dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, saya undang kita bangkit berdiri. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku, mengalir bersamamu,
Amin. Hanya Tuhan yang membuat kita tetap bersuka cita sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan, penderitaan dan masalah. Ketika kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan menjadi persembahan, hidup menjadi sebuah penyembahan kepada Dia, maka kita akan alami karyanya yang nyata dalam hidup kita. Ku tahu hidupku. Amin. Dengan sungguh kita bawa kehidupan kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Dari hati kita yang paling dalam, mari katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati Tuhan. Katakan ku tahu Tuhan, amin. Ku tahu. Mari bawa seluruh hidup kita sore hari ini kepada Tuhan. Berharga
Kayaknya saya nggak bisa nyanyi lagu ini. Kata-kata ini menyentuh. Siapakah kita ini? Kita ini nggak ada apa-apanya. Tetapi pujian ini hanya kemurahan Tuhan boleh ada di dalam hidup kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati, dengan lembut, dengan penuh ucapan syukur. Biar firman yang disampaikan bukan firman yang biasa, tetapi firman yang membawa perubahan, firman yang membawa kekuatan, firman yang membawa kuasa. Pribadi lepas pribadi percaya dengan pujian ini, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah diselesaikan. Biar kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami mau bawa tubuh kami ini Tuhan sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar puji-pujian kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar setiap hari, setiap detik untuk menyenangkan Engkau. Karena kami tahu kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kalau kami dekat di dalam Engkau, kalau kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, segala penyakit dipatahkan, segala apapun diselesaikan Tuhan. Terlebih firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Biarlah firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi firman itu boleh mengangkat hati kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami ya Tuhan. Ampuni segala kedagingan kami ya Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan, kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin mencari hadirat-Mu Tuhan. Tuhan sudah memakai hamba-Mu Tuhan ini yang sudah membawa puji-pujian ya Tuhan. Pakai dia bertambah hari bertambah dimanapun berada ya Tuhan. Suaminya, anak-anaknya, terlebih ya Tuhan segala musik ya Tuhan Yesus. Biar Kau nyatakan kami semakin hari semakin dekat di dalam Engkau. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan mau pinjam mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Kau meteraikan firman-Mu. Biar firman itu menjadi jawaban di dalam segala masalah kami.
Terpujilah namamu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita belajar banyak sudah dari perjalanan Israel dengan hiruk pikuknya, dengan kegairahan dan juga persungutannya. Walau seharusnya ada hal yang nggak perlu lah mereka buat, ya. Apa yang nggak perlu? Ya persungutan itu, ya. Walau juga mungkin kita berkata, manusiawi. Bersungut-sungut itu mungkin masih dibilang manusiawi, oleh karena perjalanan mereka itu lama sekali. Itu satu. Yang kedua, keadaan mereka dalam pengembaraan itu mungkin tidak senyaman orang bepergian seperti yang kita tahu. Ya. Sudah beres-beres barang masih bisa masuk bagasi, yaitu kita masih bisa bawa barang yang kecil-kecil. Kalaupun untuk jalan kemana-mana masih ada sebutlah tempat-tempat kita bisa membeli kebutuhan kebutuhan pokok, untuk minum lah, untuk cemilan lah. Nah, itu kalau kita membayangkan dengan model perjalanan di masa sekarang. Tapi orang Israel waktu berjalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam pengembaraan itu kan tidak seperti itu keadaannya, ya. Mereka harus membawa barang mereka sendiri, tidak ada bagasi, tidak ada penitipan bagasi, sehingga bagasi tinggal ditunggu nanti sampai di tempat tujuan. Tidak ada itu. Mereka masih harus juga mengurusi anak-anak mereka, keluarga mereka. Gitu. Mereka juga mungkin masih harus mengurusi dosa mereka. Nah, ini yang mungkin terasa berat di dalam perjalanan itu. Kalau kita kan tidak ngurusin dosa, gitu. Malah jangan-jangan waktu liburan kita malah bikin dosa, siapa yang tahu? Ya, itu. Saking enaknya memang yang kita pikir adalah pokoknya liburan aja. Hal nanti bikin dosa, misalkan nggak sengaja bikin dosa, di urusannya ketika pulang kembali ke kota, masuk ke gereja kita minta ampun. Orang Israel mana bisa begitu. Justru karena dosa lah harus dibereskan, karena kalau tidak perjalanan mereka berikutnya bisa jadi bencana. Apa bencananya? Tiba-tiba mereka mati di tengah jalan. Itu seperti yang itu kita lihat. Paling minimal mereka akan mendapatkan malapetaka lain dalam bentuk penyakit. Kalau mereka tidak selesaikan dosa mereka, maka perjalanan berikutnya akan terasa lebih berat. Jadi kalau umat Tuhan ini mengutuk dalam hati, bersungut-sungut, mungkin kita masih bisa bilang itu wajar. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu. Tadi sudah saya katakan itu. Kenapa tidak perlu? Kalau umat Tuhan ini dari awal benar, perjalanannya benar, ya, hati mereka benar, maka Alkitab berkata Allah tidak akan membiarkan orang Israel ini berjalan sampai 40 tahun. Itu tambahan 40 tahun itu, oleh karena ada peristiwa 10 pengintai yang pulang dengan berita bohong. Ingat ceritanya tuh? Disuruh mengintai, mereka sudah pergi itu selama 40 hari. Pulang-pulang mereka bilang, orang di sana gede-gede. Itu benar. Benar memang orang di sana gede-gede. Di sana itu memang banyak hasil panen yang juga gede-gede. Benar. Tapi yang bikin orang takut ketika dia bilang, hati-hati loh, di sana itu orangnya makan orang. Nggak makan nasi, nggak makan gandum, nggak makan buah-buahan, makan orang. Orang Israel ciut. Udah gede-gede makan orang. Kesian yang orang-orang kecil.
Mereka langsung mikir, wah jangan-jangan gue yang dimakan duluan. Kenapa? Karena kecil badannya. Gitu. Karena itulah saudara, maka orang Israel memberontak kepada Tuhan. Cuman omongan 10 orang ini. Coba saudara bayangkan, 10 orang ini bisa membuat 600.000 orang yang lain. Kan jumlah yang dihitung tuh 603.550 orang. Masih ingat jumlahnya itu? 603.550 orang. Itu tiba-tiba menjadi berubah hatinya gara-gara omongan 10 orang. Berapa perbandingannya? Satu mulut bisa menguasai berapa orang itu? Bayangin coba. 10 dibagi 600.000. Berarti satu orang bisa menguasai 60.000 mulut. 60.000 otak. 60.000 kuping, pasang kuping. Hanya dari satu mulut. Tuhan bilang, oh kalau begitu saya tambahin perjalanan orang ini. Biar mereka tahu akibatnya kalau hanya mendengarkan berita bohong. Tuh, berita bohong. Jadi 40 tahun. Kan cuma itu kesalahannya kalau saudara betul-betul perhatikan. Ketika kita belajar masih di bilangan pasal yang ke-14. Karena itu. Tapi Tuhan itu memang baik saudaranya. Baik betul. Karena itu tidak salah lah kita punya Tuhan. Walaupun dia sudah dirugikan, yaitu, dia sudah dibikin repot dengan bangsanya sendiri. Ya dosa tetap harus dihukum saudara ya. Dosa tetap harus dihukum. Tetapi untuk orang-orang yang mau berubah Allah berkati. Itu kuncinya. Dosa tetap harus dihukum karena Allah tidak bisa mentolerir dosa. Tetapi siapa yang terlihat, terbaca oleh Tuhan di dalam hatinya ingin berubah, walaupun pelan-pelan berubahnya, belajar kayak bayi merangkak, ya gak apa-apa. Memang perubahan itu gak bisa cepat satu hari kemudian langsung jadi benar. Prosesnya itu lama, mungkin bisa bahkan hampir sepanjang masa anak itu tumbuh mulai dari bayi sampai dia menjadi dewasa. Bisa saja. Bayi yang dilahirkan, taunya cuma nangis. Ya cuma itu yang tahu, gak apa-apa. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang baru dilahirkan dalam iman, dikit-dikit cuma nangis, dikit-dikit taunya nangis, itu bagus, masih normal. Lebih bagus lagi kalau dia nangis di kaki Tuhan, kan gitu dong. Ya kan? Kenapa? Masih baru iman saya belum banyak belajar. Nanti begitu sudah besar dia, dari yang mulai nangis, karena memang itu bawaannya, pengen belajar, dunia baru kayak saya ini apa sih gitu ya. Maka nangislah anak itu. Lama-lama dia tumbuh jadi anak umur 5 tahun, yang juga masih bisa nangis, karena dibuat kecewa oleh teman-temannya. Masih bisa nangis karena diisengin sama teman-temannya. Masih bagus? Masih. Tandanya dia mau belajar. Oh teman-teman saya ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang ada yang bisa bikin saya nangis, ada yang bisa bikin saya ketawa. Itu kalau umat Tuhan belajar seperti itu secara rohani, disitulah fase di mana umat Tuhan juga akan menambahkan jam-jam di kaki Tuhan untuk menangis, tapi sambil mengoreksi diri. Tuhan saya sudah dibuat sakit hati. Oh kalau gitu saya tahu sakit hati itu kayak begini. Makanya supaya orang tidak sakit hati saya harus begini. Belajar tuh namanya. Proses kan saudara. Sampai akhirnya anak itu jadi dewasa dan dia ngerti. Bagaimana caranya bikin orang menangis dan bagaimana caranya bikin orang tidak menangis. Waktu dia lahir dia cuma tahu menangis. Agak besar dikit dia tahu menangis disebabkan oleh apa. Tapi makin dewasa pasti dia tahu bagaimana caranya membuat orang tidak menangis. Dan kalau memang terpaksa harus dibikin nangis, dia tahu caranya. Loh kenapa harus dibikin nangis? Mungkin orang ini harus menyesal, mungkin orang ini harus bertobat, mungkin orang ini harus berubah. Dan itu memang didahului dengan tangisan biasanya. Namanya juga penyesalan. Oh, Tuhan ampuni saya karena saya sudah bikin dosa. Tapi kalau nggak ada yang menyadarkannya, dia nggak akan pernah tahu bahwa dia sudah salah. Orang yang dewasa, anak yang dewasa, sekarang jadi tahu bagaimana caranya dia bisa membuat orang menangis untuk menyesal dan bertobat, dan bagaimana dia bisa membuat orang tidak menangis untuk bersuka cita. Itu namanya belajar.
Jadi kalau kita anak-anak Tuhan awalnya cuma tahu nangis, masih bagus. Tahu alasannya dia nangis, makin bagus. Dan kalau saudara tahu kapan saudara bisa bikin nangis orang, dan kapan saudara bisa menghentikan orang nangis, itu berarti sudah dewasa. Ini jangan dianggap remeh. Ini ilmu baru nih. Kalau saudara sudah bisa bikin orang nangis, berarti saudara sudah tahu bahwa perbuatan saudara merugikan atau menyenangkan. Betul apa betul? Tahu dong. Tapi kadang kita tidak mau tahu. Orang udah kita bikin nangis, kita ketawa-ketawa. Syukur lu. Lu dulu bikin gua nangis, emang lu pikir gua gak bisa balas? Sekarang kayak begitu ulah manusia. Kalau kita sudah bisa bikin orang nangis, maka harusnya kita tahu, saudara, apa yang sudah kita buat untuk menyenangkan orang dan merugikan. Loh, Tuhan juga begitu menggunakan konsep ini dalam mengajar umatnya, kalau saudara mau tahu. Awalnya mereka cuma bisa nangis, gak tahu sebabnya apa. Sampai datanglah Tuhan kepada Musa. Ini dalam periode kurang lebih 350 tahun. Sejak matinya Yakub sampai lahirnya, sampai Musa diutus, itu ada 350 tahun. Mereka menangis kepada Tuhan minta dilepaskan dari orang Mesir. Tuhan tunggu tangisannya tangisan bener apa enggak? Karena ada yang pura-pura nangis tuh. Akhirnya begitu Musa lahir udah gede, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, umatku ini udah nangis karena minta dibebaskan. Bangsamu sudah menangis karena minta dilepaskan dari perbudakan Mesir. Tuhan sudah bisa tahu mereka nangis karena kebutuhan, bukan nangis karena ikut-ikutan, bukan nangis cuman karena simpati. Itulah karena kamu nangis saya teman, saya ikut nangis juga. Gitu. Bukan. Tuhan bilang, aku tahu mereka nangis karena mereka butuh untuk dilepaskan. Kamulah yang aku pilih. Gantian Musa yang nangis. Loh kok saya Tuhan? Saya aja datang ke Midian ini kan Tuhan tahu karena saya dicari orang. Saya dicari Firaun yang sudah membunuh orang Mesir. Tuhan bilang tenang, Firaun yang itu udah mati. Gitu. Kan Tuhan bilang ya. Sekarang yang menggantikan anaknya, temanmu dulu. Yang menggantikan raja di Mesir itu Firaun yang jadi teman mainnya Musa pada waktu masih kecil. Bapaknya udah meninggal, udah mati. Tuhan bilang, udah gak usah, tenang aja. Sekarang Firaun yang sekarang itu Firaun yang udah teman main kamu dulu. Bapaknya dulu udah mati, yang mau bunuh kamu udah mati. Musa masih ngeles lagi. Iya tapi kalau mereka tanya, siapa yang menyuruh engkau? Raja mana yang berani menyuruh engkau? Ini Mesir loh. Negara yang sekarang kita buat, kita sebutlah sekelas negara-negara adik kuasa seperti Amerika, seperti Rusia. Yang gak bisa dianggap enteng. Tuhan bilang, udah bilang aja. Kekuatan dari tangan Tuhan. Awan akan menjadi tiang awan. Api akan menggumpal menjadi tiang api. Itu yang menyertai engkau, yang menyuruhmu untuk mengeluarkan bangsa Israel. Akhirnya keluarlah bangsa ini dengan tangan yang kuat. Yang tadinya cuma 11 hari harusnya. Itu pernah kita pelajari dulu. Cuma 11 hari itu. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Melewati jalur perdagangan orang Filistin. 11 hari. Kami karena Tuhan ingin umat Tuhan itu mengalahkan Mesir di depan mata mereka. Dengan menggunakan laut yang dihentikan gelombangnya. Tuhan buat orang Israel mutar 4 hari sendiri untuk itu. Sampai di situ umat Tuhan bukan bersyukur. Puji Tuhan loh, kita mau melihat kuasa Tuhan nih. Kita mau melihat orang Mesir akan dikalahkan di depan mata kita. Gak ada nyanyian itu. Yang ada nyanyian, Musa lu gak salah jalan. Ini gak ada jalan. Ngapain lu bawa kami kemari? Itu tuh manusia. Gak belajar sudah. Karena itu Tuhan tambahin lagi perjalanan mereka. Tuhan tambahin 2 tahun pertama. Karena itu
Setelah itu mau jalan lagi, mau menyelesaikan perjalanan, Tuhan suruh Musa kirim dulu 12 pengintai. Satu suku, satu perwakilan. Israel punya 12 suku berarti punya 12 perwakilan, 12 pengintai. Yang 2 benar, yang 10 bikin berita bohong. Tuhan tambahi jadi 40 tahun. Saudara lihat bahwa perjalanan ini tidak dari awal. Tidak dari awal Tuhan desain. Hei orang Israel, kamu aku lepaskan dari Mesir tapi harus 40 tahun. Enggak dari awal. Itu kita harus bijak, saudara. Dari awal Tuhan persiapkan bangsa ini untuk jalan dalam waktu yang normal. Tapi yang bikin gak normal karena umat Tuhan sendiri. Yang memilih hidupnya tidak normal. Normalnya apa? Ya normalnya kalau lihat yang mengejutkan bersyukur aja dulu. Kalau melihat ada sesuatu yang aneh bersyukur aja dulu. Tapi justru yang terjadi, lihat sesuatu yang nggak biasa, lihat sesuatu yang nggak menyenangkan, menggerutu kita. Lihat sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, ngomel kita. Ternyata saudara, bersyukur itu susah ya. Susah ya bersyukur. Kita paling bisa gitu, cenderung bersyukur kalau lagi senang. Walaupun itu juga masih ada 2 orang jenisnya. Ada yang langsung bersyukur ingat, ada yang masih perlu diingetin bersyukurnya. Kamu udah diberkati, bersyukur dong. Oh iya ya, puji Tuhan, perlu diingetin. Ada itu. Mudah-mudahan gak ada di sini, di sana sini. Gitu ya. Harusnya waktu senang bersyukur, tapi ternyata ada modelnya, orang bersyukur pun masih harus diingetin. Itu dalam kondisi enak. Tapi kalau dalam kondisi yang gak menyenangkan, kira-kira orang lebih gampang bersyukur gak? Diingetin pun belum tentu, saudara. Bersyukur dong, kamu dalam keadaan yang penuh derita. Belum tentu mau. Diingetin aja belum tentu bisa. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, karena Allah tahu manusia ini sulit sekali bersyukur. Tetapi Allah tetap ingin umat Tuhan ini dipelihara, diberkati. Ini nggak boleh terjadi tidak boleh terjadi kekacauan. Kalau umat Tuhan nggak ngurusin yang beginian, Tuhan nggak mengurusin umat Tuhan yang nggak pintar bersyukur ini, maka ketika Allah berkati, takutnya berkat Tuhan tidak akan disyukuri. Paham sampai sini? Jadi Allah itu punya niat, saudara. Dari mulai satu peristiwa terjadi kepada peristiwa lain terjadi sampai akhir zaman nanti, itu niatnya cuma satu, memberkati, memelihara, menghidupkan. Tapi kalau umat Tuhan yang tetap tidak bisa bersyukur, maka akan jadi repot nanti. Karena Allah tidak bisa di tengah jalan berkata, aku cabut berkatmu ya. Gak bisa. Ingat rumus kita, rumus Alkitab kemarin, dari Bilangan pasal 22 sampai 24, dari nubuatan Bileam. Apa itu? Sekali Allah berkati, maka sampai selamanya diberkati. Itu rumus loh saudara, Anda harus tahu itu. Tapi Allah juga ingin berkat ini diberikan, yang menerima itu juga layak, pantas. Tidak asal kemudian, oh ya thank you ya. Coba kalau saudara digituin, saudara udah kasih sesuatu sama temen. Kalau kemudian dengan melengos, ya thank you, cuma gitu. Gondok gak saudara? Ya udah dikasih. Yang kita harapkan apa? Paling enggak berhenti, makasih ya, nunduk kayak gitu kan, baru kita puas. Ya. Walaupun harusnya kan gak boleh ngaruh ya. Saudara mau ngasih, dia mau terima kasih, dia mau kemudian langsung melengos jalan, harusnya kan gak boleh pengaruh ya. Setuju gak? Setuju gak? Nah ini kayaknya mulai bermasalah nih. Gitu. Karena mulai ya benar juga, susah gitu. Harusnya kan tidak boleh mempengaruhi.
pada Allah hal itu harus diselesaikan. Jadi karena Allah tidak akan mungkin mengubah keputusannya, bahwa sekali dia diberkati, maka orang-orang yang tetap ada di hadapannya akan terus diberkati. Itu rumus itu dari Bilangan pasal 24 akan terus nanti dipelihara sampai perkataan Daud di dalam 1 Tawarik pasal 17. Lo coba berapa lama itu masanya kalau saudara hitung. Paling tidak itu memakan waktu ada 500 tahun gitu. Jadi rumus itu nggak pernah berubah. Sekarang coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan, Allah menginginkan saudara diberkati. Diberkati. Tetapi hidup kita sepertinya masih jauh dari kata menghargai berkat Tuhan. Apa yang Allah buat? Allah menarik berkatnya dari saudara. Percayalah enggak itu? Enggak. Kalau keselamatan untuk masing-masing. Tapi berkat Tuhan tidak akan pernah berubah. Keselamatan urusan masing-masing. Beda loh ya saudara. Orang yang diberkati belum tentu dia serta-merta selamat. Itu maksud saya. Supaya saudara jangan kacau. Gitu. Karena diberkati itu bicara mengenai pengalaman kekristenan hari ke hari. Keselamatan itu akhir perjalanan hidupmu. Beda. Jadi banyak berkat pun belum tentu selamat. Yang saya tekankan ini pengajaran tentang berkat bukan tentang keselamatannya. Bahwa Allah berdasarkan firman-Nya berjanji kepada semua umat Tuhan. Sekali dia hidup di hadapanku, maka yang aku berkati akan tetap ku berkati. Itu udah rumusnya. Cuman Allah tahu bahwa manusia ini dalam rentetan waktu, dalam satu periode waktu, ada yang bagus, ada yang gak bagus, ada yang bagus, ada yang gak bagus. Paham ya? Tapi kan Allah tidak bisa menghentikan ini berkat ini. Gara-gara ini. Yang bagus saya berkati limpah, yang gak bagus saya stop. Enggak begitu cara mainnya. Nanti orang kan pikir, Tuhan lu ternyata main perasaan ya. Kalau lagi banyak disenengin orang berkati, lagi banyak dicemberutin orang, kemudian menutup diri. Karena Allah kita tidak baper. Yang baper tuh kita. Maka jadi anak Tuhan jangan baper-baper, saudara. Allah gak baper. Tapi karena Allah mau setiap diberkati itu yang menerima itu layak. Gitu loh. Allah mau berkat Tuhan diberikan kepada jemaat Lusuvan ini tiap hari sampai saudara menghadap Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara harus layak menerimanya. Sekarang, seandainya ada di antara kita yang tidak layak, kira-kira apa yang Tuhan buat? Tuhan stop enggak kan? Tadi saya bilang. Apa yang Tuhan buat? Tuhan harus mengajar umatnya supaya dia pantas menerima berkat. Itu sebabnya demi diajar itu perjalanannya makin panjang. Perjalanannya makin jauh. Mungkin dalam hidup kita sehari-hari artinya saudara dikasih umur panjang tapi hidupmu lebih banyak susahnya. Jangan-jangan begitu. Susah ini bukan sebagai satu hukuman. Mungkin karena saudara sudah banyak menyusahkan Tuhan. Sekarang Tuhan kasih hidup yang panjang supaya saudara belajar untuk sekarang menyenangkan Tuhan. Sebab kalau dalam keadaan engkau menyusahkan Tuhan, engkau mati, engkau bisa masuk neraka loh saudara. Jadi sekarang kalau seandainya Tuhan bicara sama saya, seandainya. Kamu mau hidup atau mau mati hari ini? Saya akan milih, Tuhan saya ingin hidup dong. Supaya saya bisa bayar di waktu-waktu nanti ke depan saya hidup, apa yang belum saya lakukan di hari yang lalu. Nah gitu. Ingin hidup. Kita gak bisa kayak model Paulus, kalau Paulus sudah hebat. Aku telah mengakhiri pertandingan. Dia dari mulai bertobat saudara sampai mau mati pun udah banyak prestasi hidupnya untuk Tuhan. Nah kita berapa persen untuk Tuhan, berapa persen untuk maunya kita, berapa persen untuk setan, jangan-jangan. Paham maksud saya? Hari ini kalau Tuhan datang pada saudara, mau mati atau mau hidup, saudara minta apa? Minta mati dia Tuhan, utang saya udah banyak gitu. Supaya tutup utang saya, enak aja. Tahu-tahu Tuhan kasih saudara hidup, bayar utang lo, coba gimana coba?
Saudara mau bersyukur atau mau mengumpat sama Tuhan? Tuhan ini udah saya minta mati biar utang tutup. Enggak gitu cara pekerjaan Tuhan. Tetap tanggung jawab, Tuhan kasih hidup walaupun lebih banyak menderita. Tapi waktu itu Tuhan ingin kita bayar supaya waktu kita menghadap Tuhan, hidupmu itu bersih. Waktu kita betul-betul menghadap Tuhan, hidupmu nggak punya sangkutan. Paham yang saya katakan ini? Jadi setiap kali saudara hidup, bersyukurlah. Tandanya saudara masih punya banyak waktu untuk mengasah hidup saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Makanya ketika orang Israel ini mau masuk tanah Kanaan, hanya sekitar 75 hari. Hitungan itu nanti saya kasih ketika kita sudah bahas sampai di kitab Ulangan. Kita kan baru masih di kitab Bilangan. Supaya selesai dulu semua alur-alur pasalnya, nanti saya kasih hitungannya. Tapi di titik ini, di Bilangan pasal 27 ini, itu sebenarnya hari yang tinggal menyisakan 75 lagi. 2,5 bulan sebelum orang Israel masuk Kanaan. Lalu apa yang Tuhan buat? Hitung, kan kemarin begitu. Hitung dulu berapa jumlah laki-laki yang akan masuk Kanaan, dan ternyata didapat hitungan. Minggu lalu, masih ada yang ingat berapa hitungannya? 601.750 orang. Kalau waktu yang pertama keluar dari Mesir ada 603.550, sekarang yang siap masuk Kanaan hanya 601.730. Lebih dikit kan? Ya, yang keluar Mesir berapa? 603.550. Yang mau masuk Kanaan 601.730. Selisihnya 1.830-an. Banyak apa sedikit? Ya banyak, tetap 601 tetap banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah yang keluar dari Mesir, berarti lebih sedikit dong. Pertanyaannya, kok lebih sedikit? Kan biasanya 40 tahun orang berkembang biak, anaknya banyak. Ternyata saudara yang mati di padang gurun lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena mereka udah gak bisa ditobatkan. Gak bisa. Dan karena yang kedua, memang mereka ditentukan sampai di perjalanan hanya sampai di Sungai Zeret. Itu nanti di kitab Ulangan saudara akan dapat. Kenapa? Ya karena itu tadi, mau ditipu oleh 10 mulut yang bohong. Ini hati-hati loh saudara. Setiap kali saudara mendengar berita bohong, maka saudara tanya dulu benar-benar mana yang harus saya percaya. Kalau saudara nggak nemu orang yang bisa saudara percaya, saudara tanya sama Tuhan. Wah, lama dapat jawabannya, tergantung doamu. Oh, sekarang harus dilatih kepekaan saudara, datang dengan Tuhan. Banyak umat Tuhan ini mengaku sebagai orang Kristen, tapi keluar masuk gereja, ya hanya untuk status saja. Hanya untuk status KTP. Ya di KTP Kristen ya harus ke gereja lah. Gitu. Kan lucu di KTP Kristen datangnya ke wihara. Gitu. Banyak yang begitu sekarang. Soalnya ada yang KTP-nya bukan Kristen tapi datangnya ke gereja juga. Nah itu perlu kita hargai. Ada juga yang Kristen datangnya ke tempat-tempat lain. Nah itu perlu kita pelajari. Kenapa? Justru saudara, ketika umat Tuhan datang ke gereja, kita mesti tahu, paling tidak saudara sendiri mesti tahu, saya cari apa di gereja? Cari apa saudara di gereja? Cari apa? Cari ketenangan. Kalau cuma cari ketenangan, saudara bisa calling saya datang ke rumah. Saya nyanyi, saya bacain ayat, pasti saudara tenang. Cuman takutnya saya pulang, saudara kacau lagi. Gitu. Cari apa? Cari Tuhan. Nah kadang-kadang yang seperti ini yang tipis sudah. Orang ke gereja tidak lagi dicari Tuhannya. Dicari siapa yang bisa saya kenalan. Dicari siapa bisa nolong saya untuk supaya saya dapat kerjaan yang lebih baik. Siapa, ya banyak macam-macam. Salah itu? Tidak, saya bilang.
Cuman ketika pelan-pelan orang cari ke gereja, Tuhannya sudah mulai dicoret. Saya ke gereja cuman cari pertemanan, saya ke gereja cuman cari status sosial, Tuhannya dicoret. Nah itu yang salah. Kita nggak dapat apa-apa di gereja. Tapi kalau saudara cari Tuhan nomor satu, yang lainnya ini Tuhan kasih loh saudara. Saudara kenal, tahu-tahu dari perkenalan itu, saudara bisa kemudian mengembangkan usaha. Bisa nggak terjadi itu saya bilang? Bisa kan? Bisa. Tapi Tuhan dulu yang pertama, jangan digeser Tuhannya. Maka Allah mau orang Israel belajar, saudara, untuk dapat memiliki satu komunitas yang betul-betul kuat dari unit terkecilnya, yaitu keluarga. Makanya ketika dihitung, Tuhan ingin menghitung mereka bukan dari tiap suku, tapi dari tiap kaum. Makanya kemarin kita dapat hitungan, ternyata anaknya Yakub ada berapa? 12. Cucunya Yakub berapa? 50. Nah, saudara gak pernah tahu kan cucunya Yakub berapa? 50. Dari mana kita tahu 50? Karena sudah mulai diidentifikasi dengan rinci. Anaknya Ruben 4, jumlah sekian. Itu kan kemarin tuh kita bahas tuh di Bilangan 26. Anaknya Simeon ada 3, jumlah sekian. Anak Lewi 3, jumlah sekian. Anak Yehuda 6, jumlah sekian. Tahu nggak maksudnya apa? Nanti ketika masuk Kanaan, Tuhan akan suruh Musa, ini yang punya anak banyak, otomatis cucunya pasti akan lebih banyak, kasih itu daerah lebih luas. Tentukan di situ, ini anak siapa. Suku ini di sini. Nanti saya kasih petanya. Tapi nanti ketika belajar kitab Ulangan. Maka saudara akan lihat, Tuhan itu sudah menyiapkan berkat bagi Israel bukan ketika mereka keluar dari Mesir. Gitu. Bukan ketika mereka sudah masuk Kanaan bahkan. Tahu nggak dari mana Tuhan siapkan orang Israel berkatnya? Ketika Tuhan masih punya Abraham satu orang. Nanti kita baca ayatnya. Tetapi setelah kemudian dihitung, ini saya kesini dulu nih, ke Bilangan 27-nya dulu nih. Setelah dihitung barulah ketahuan dari hitungan itu ada satu kaum yang hanya punya anak perempuan semua. Gak ada anak laki-lakinya. Berdasarkan hukum warisan, pusaka, tanah itu baru bisa dibagi kalau ada anak laki-laki. Nah ini yang anaknya cewek-cewek semua bilang, ya kami gak dapat dong. Terus kalau gak dapat bagaimana? Masa mereka gak layak untuk berkat Tuhan? Bertanyalah Musa. Nah saya baca ya, sekarang di Bilangan pasal 27. Kita ke Bilangan pasal 27 dulu. Di Bilangan pasal 27 ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu Mahla, Noah, Hokla, Milka, Tirsa. Yang kerepotan mau bikin anak, kerepotan untuk kasih nama anak, ini banyak nama anak di sini ya. Dan berdiri depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun. Tuh. Ayahnya udah mati di padang gurun, termasuk dari Bilangan 603.000 itu tadi. Mati karena apa? Coba saudara lihat ayat 3. Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tapi ia telah mati karena, nah itu, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Tuh makanya saya bilang tadi, orang Israel itu harus ngurusin hidupnya. Kalau ada dosa harus diselesaikan, kan itu akan menentukan perjalanan berikutnya. Kalau nggak selesai dosanya, mati dia, nggak nyampe. Ini kan terjadi nih. Makanya umat Tuhan bersyukur loh. Engkau bikin dosa masih untung kau belum mati juga sampai hari ini. Kalau setiap kali kita bikin dosa, lalu terjadi mati satu-satu. Minggu besok udah nggak ada orang nih di ruangan ini. Betul tidak? Betul tidak?
Oh saudara bengong, iya ya Pak, mau coba, mau nantang. Makanya masih untunglah umat Tuhan sekarang, kita bikin dosa aja, kita masih hidup. Kalau tidak akan terjadi ini, kesaksian anaknya yang bapaknya mati karena apa? Dosanya sendiri. Makanya bersyukur loh saudara kita hidup di zaman kemurahan ini. Tapi orang ini kadang-kadang sudah dikasih hal yang enak, malah jadinya nggak keruan gitu. Padahal kemurahan Tuhan ini kan harusnya dipakai untuk mendisiplinkan hidup. Karena tadi berarti ada waktu yang panjang. Umur panjang percayalah bukan bikin kita susah loh saudara. Umur panjang itu bikin kita lebih dekat dengan Tuhan harusnya. Yang setuju angkat tangan. Umur panjang bikin kita lebih dekat dengan Tuhan. Nggak setuju? Masih mau milih, mau mati besok? Saya siapin, saudara. Apa yang saudara mau? Sama rumah duka, peti, sama kuburannya. Saya siapin. Kalau mau mati besok. Gitu. Siapa yang mau hidup? Oh syukurlah, berarti saya nggak usah nyiapin dulu ya. Jadi karena dosanya dia mati. Oke, ayat 4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu di hadapan Tuhan. Ini loh saudaranya, susahnya jadi gembala itu kalau ada apa-apa itu memang mesti tanya Tuhan. Nggak nanya lagi orang lain. Nah nanya Tuhan jangan sudah pikir nanya hari ini Tuhan, gini, oh deh, ntar saya kasih tahu ya. Nggak bisa begitu. Itu bisa berhari-hari. Hanya sayangnya kita nggak dikasih tahu berapa lama di sini kan. Tapi yang jelas ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Jadi kalau ada seorang bapak keluarga sebutlah tidak punya anak laki-laki, maka haknya tidak boleh dihilangkan. Ini bukan perkara masalah pusaka ya, bukan perkara masalah tanah warisan. Tapi ingat, gagasannya seperti saya katakan tadi, Allah ingin semua orang mendapat berkat, tapi harus ada tempatnya, harus ada kelayakannya, harus ada wadahnya. Saudara mau diberkati Tuhan nggak? Mesti ada tempatnya. Tempatnya itu apa? Pekerjaanmu, itu tempatnya. Kalau nggak ada pekerjaan, saudara mau dapat dari mana? Itu duit. Diantar sendiri sama burung dari udara. Nih duit, saya disuruh ngirim ini ke si Alyong misalkan begitu. Kan nggak ada nama Alyong di sini. Gitu. Disuruh siapa? Disuruh sama pendetanya itu. Ya. Ada begitu? Nggak ada. Kalau ada enak kan ya Pak ya? Kalau ada saudara nggak usah masuk gereja, nungguin aja. Mana nih burung nggak datang? Telepon bapak gembalanya, Pak Gembala, kok burungnya nggak datang? Makanya jadi anak Tuhan tuh gampang-gampang susah. Tanya dulu Musa kepada Tuhan, gimana nih Tuhan? Yang nggak punya hak atas tanah karena nggak ada anak laki-laki, kasih. Kenapa Tuhan harus kasih? Sebab kalau tidak ada wadahnya, orang nggak bisa diberkati. Kalau saudara nggak punya tempat pekerjaan, saudara nggak punya rumah, nggak akan diberkati itu. Apalagi yang satu, nggak punya gereja, mau diberkati di mana? Maka jangan jadi anak hilang, jangan jadi orang jalan-jalan. Diam di tempatmu, bekerjalah dengan baik di tempatmu, tinggallah di tempat engkau tinggal, beribadahlah di tempat engkau beribadah, nanti Allah yang akan kasih berkat. Itu rumusnya dari sini. Kalau Tuhan bilang udah cuekin aja, ini 5 anak Selafehat ini gak akan dapat apa-apa loh saudara. Maka saudara tahu Allah perhatikan. Sampai yang harusnya aturannya tidak mendapatkan apa-apa, diperhatikan. Lalu apa kata Tuhan? Ayat 8. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anak yang perempuan. Akhirnya ini bukan hanya berlaku untuk suku Manasye tok. Karena Selafehat ini suku Manasye. Manasye punya Yusuf punya anak Manasye. Manasye punya anak namanya Hefer. Hefer punya anak Selafehat.
Nah, Selofehad punya anak 5 tadi. Jadi ini berarti cucunya Manasye, suku Yusuf. Tapi Tuhan tidak berlakukan hanya kepada suku Yusuf. Tuhan tidak pilih kasih, saudara. Diberlakukan untuk seluruh orang Israel, tuh ayat 8. Kemudian aturannya ditambah lagi, ayat 9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki, kepada sepupunya. Cari anak-anak dari om tantenya, kalau ada yang laki-laki, mereka yang harus diberikan kelebihan dari hak yang hilang tadi. Tapi hasil bumi harus dibagi ke sana. Hanya hak pengelolaannya yang laki-laki. Itu kalau hukum tanah di Israel, saudara. Jadi yang anak perempuan ini enak, tinggal nerima. Saya dapat tanah, berhak atas hasil bumi, tapi pengelolaannya tidak boleh mereka. Maka yang laki-laki harus bekerja 2 kali lipat, 1 untuk dia sendiri, yang 1 untuk anak-anak perempuan yang haknya hilang. Allah baik enggak? Baik, walaupun ada juga laki-laki yang kelihatannya jadi kerjanya lebih. Tapi percayalah itu kemampuan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, saudara. Yang memang sudah layak untuk mendapat berkat lebih. Itu loh hukumnya. Allah akan memberkati sesuai kemampuan orang untuk menerimanya. Maka saudara gak usah iri. Kenapa yang lain berkelebihan? Kok saya gak seperti dia? Kalau saudara ingin begitu, saudara yang kemudian harus membuat dirimu lebih. Lebih apa? Lebih taat, lebih sungguh-sungguh, lebih ngoyoh. Nah, seperti itulah. Maka saudara pasti akan mendapatkan apa yang lebih. Tapi kalau tidak, percayalah, Allah sudah berikan menurut porsinya. Jadi gak ada kata rugi. Oh, itu laki-laki yang mendapatkan dua bagian, karena 1 bagian itu bagian perempuan misalkan. Bagian dari anak-anak perempuan, dia harus bekerja 2 kali ekstra. Orang-orang itu pun sudah merupakan orang pilihan. Maka kalau saudara mau tahu berkat Tuhan, gak bisa saudara bandingkan satu dengan yang lain. Itu tergantung kemampuan yang ada pada orang itu dan kelayakan Tuhan atas kemampuannya. Maka kalau saudara ingin diberkati, setia, lebih jujur, lebih ngoyoh kerjanya, pasti diberkati lebih. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya jangan kecewa kalau cuma biasa-biasa aja. Betul tidak? Betul tidak? Kalau saya tidak, saya tambahin ayatnya. Maka kemudian, ini peraturannya terus berkembang. Ayat 10. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberi milik pusakanya kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dicari lagi sekarang kepada om tantenya. Kalau tadi kan anak-anak om tantenya, berarti sepupu. Tapi kalau dari sepupu-sepupu nggak ada, maka dia harus memberikan kepada om tantenya sendiri. Gitu. Tapi kalau tidak ada juga, ayat 11 yang terakhir, apabila ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya, supaya dimilikinya. Dicarilah dari om yang paling jauh misalkan, atau dari iparnya yang paling jauh. Pokoknya ketentuannya hanya satu, setiap orang berhak atas tanah pusaka dan hasil tanah, karena itulah berkat Tuhan untuk dia. Itu makanya ada aturan disebut dengan perkawinan levirat dulu. Orang yang kehilangan hak atas tanah, tapi karena Allah tetap harus berkati orang ini, maka Allah akan temukan, satu saat Allah akan pertemukan, agar perempuan ini akan mendapatkan pasangannya kelak. Supaya hak atas tanahnya dikembalikan dan berkat Tuhan diberikan. Dalam Alkitab ada nggak contohnya seperti itu? Rut itu tidak layak mendapatkan tanah karena dia bukan orang Israel. Tapi karena dia sudah menjadi menantu Naomi. Dia punya hak.
Tapi hak itu belum bisa dipakai sebelum Tuhan pertemukan dia dengan Boas. Gimana caranya? Boas itu orang jauh, dari Naomi itu jauh, jauh betul. Ini iparnya punya ipar kalau dihitung-hitung. Tapi bisa aja ketemu. Gitu. Ruth tiba-tiba bisa ada di tanahnya Boas. Padahal nggak ada pelang di situ. Tanah milik H Boas gitu kan. Kalau sekarang kan begitu. Tanah milik H siapa begitu. Kan nggak ada H Niel gitu ya. Nggak ada. Pokoknya tahu-tahu dia ada di situ. Itu Tuhan tunjuk nggak kira-kira kebutuhan saudara? Tuhan tunjuk. Di hati Tuhan, Tuhan kasih ke Ruth ini. Kamu ke situ aja. Tuhan gerakkan tuh di hati saudara. Itu saudara mesti punya pengalaman itu ya. Digerakkan oleh Tuhan. Walaupun banyak lahan, kok dia ke situ. Sampai di situ baru dia tahu. Ini Boas. Tadinya dia nggak tahu. Boas siapa? Yang dia tahu cuma Boas orang kaya. Lalu orang bilang, loh Boas itu kan masih kerabat Naomi. Tapi jauh. Oh gitu. Ya Ruth yang polos-polos nggak tahu. Cerita aja sama mertuanya. Kamu udah kerja? Udah. Tempat siapa? Nggak tahu. Katanya kerabatnya mama. Namanya siapa? Boas. Oh Boas, dicari-cariin. Diurut-urutin. Oh iya bener. Karena orang-orang dulu kan saudara saking banyak anak beranak. Jadi harus pakai buku dia untuk ngeceknya. Masih untung. Saudara tahu nggak anak cucumu siapa? Opakmu ke atas. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya aja nggak tahu saudara. Yang saya tahu cuma opak saya dalam urutan keempat ke atas. 5, 6, 7 saya nggak tahu. Tapi yang jelas pasti dia dari keturunan Nuh. Kan gitu. Ya dong kalau enggak dari siapa lagi. Cuma dari keturunan Nuh aja. Karena setelah air bah yang ada cuma mereka. Nah setelah itu barulah kemudian Tuhan pertemukan mereka. Haknya kembali. Artinya orang yang tadinya tidak layak mendapat berkat. Tapi karena sudah bergabung kepada Tuhan, Tuhan tetap pelihara, tetap berkati. Sekarang saudara anak Tuhan? Saudara anak Tuhan? Iya kan? Tuhan berkati enggak? Tuhan berkati. Tapi kalau seandainya saudara temukan, kok saya rasanya belum layak, maka jangan saudara kemudian anggap ini aji mumpung, Tuhan enggak ngurusin saya ini. Ya udahlah. Ya mungkin kalau seandainya pun saudara diamkan saja, tidak mengurusi hidupmu, berkat Tuhan ya segitu-segitu aja. Ini saya kasih ini supaya saudara tahu bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pernah dicabut dari umatnya. Karena firman nubuat dari Bileam. Dan karena doa nubuat dari Daud. Bileam dengan Daud jaraknya masih sekitar 450 tahunan, 500 tahunan. Tapi yang Daud ucapkan, Yesus ucapkan lagi. Yesus ucapkan lagi itu. Setelah berapa? 1000 tahun. Ya kok saudara lihat ini, hukum ini berlangsung 1500 tahun. Hukum ini. Tapi Allah tidak ingin setiap berkatnya itu cuma diterima dengan cuma-cuma, dengan tidak hormat. Karena di dalam berkat Tuhan ada kehidupan, bukan cuma ada keuntungan. Dalam berkat Tuhan itu ada sejahtera, ada kehidupan, bukan cuma keuntungan, bukan cuma saldo. Manusia ini otaknya kan itu, saldo yang penting, makin banyak bisa kemana-mana. Di dalam tuh berkat Tuhan ada kehidupan, jauh dari kata sekedar kelebihan. Bukan itu orientasinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah ini sekarang saya ulangi tadi. Allah memberkati umat Tuhan ini bukan ketika mereka keluar dari Mesir, tadi saya bilang. Bukan ketika bahkan mereka sudah nyampe ke Kanaan. Tahu dari mana Allah sudah rancang berkat Tuhan ini? Dari Abraham. Mari kita mundur ke Kejadian. Kejadian pasal yang ke-13 dulu deh. Kejadian pasal yang ke-13. Saudara akan lihat ketika Lot dan Abraham berpisah, maka Lot memilih kota-kota di lembah Yordan, ya, di lembah Yordan atau boleh dikatakan di tepi Laut Mati. Karena Yordan itu memang akan bermuara di Laut Mati.
yang kita kenal dengan Sodom dan Gomora. Nah, saya langsung loncat kepada Abrahamnya. Ayat yang ke-17 di Kejadian 13. Ayat 17 berkata, bersiaplah, ini firman Tuhan kepada Abraham ya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebar, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Pohon terbantin itu tidak tinggi-tinggi banget, saudara. Tapi dia rindang gitu karena daunnya itu bisa kayak helm gitu, saudara. Bentuknya itu kayak bulan sabit ya, kayak setengah, kayak separuh gitu, kayak helm gitu. Jadi itu kalau saudara duduk gitu, dan itu rindang, pendek, nggak tinggi. Untuk ukuran saya bisa menggapai daun-daun yang paling dekat gitu, nggak tinggi. Dan itu memang betul-betul rindang. Jadi sepanas apapun, kalau saudara duduk di bawah pohon itu bisa tidur, enak betul. Nah, saya pernah nyoba, teman saya bilang, ayo Pak Pendeta, duduk di situ, saya foto. Dia kasih judul di fotonya itu Abuna di berteduh di pohon terbantin, gitu. Tidur loh saya, saudara. Dibiarin sama yang lain, biarin aja, biar Pak Gem merasakan gitu, seperti yang Alkitab tulis, katanya. Enak gitu. Nah, Abraham tinggal di situ, ngerti artinya apa? Abraham sudah tinggal di situ dengan nyaman sekali. Tapi itu baru awal. Karena apa? Alkitab berkata, bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Tapi Abraham punya rumah tetap. Tapi nanti besoknya Abraham akan jalan lagi negeri itu. Setiap ditapaki negeri itu Abraham berdoa. Karena Tuhan bilang, sepanjang lebar engkau tapaki negeri itu aku berikan kepadamu. Betul ya? Ini janji Tuhan, sebutlah masih 10 tahun sebelumnya. Masuk ke pasal 15. Masih Kejadian. Pasal 15. Sekarang ayat 18. Ini terjadi paling sedikit dalam waktu 10 tahun. Apa bunyinya di situ? Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Waktu awal hanya firman, ini sudah perjanjian. Dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Jadi saudara lihat Abram ini, rupanya begitu giatnya. Dia pengen berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke dia itu besar. Dari Hebron, saudara, sebutlah saudara lihat titik saya ini Hebron. Maka untuk sampai yang disebut dengan Efrat, itu dia harus pergi ke arah timur laut. Arah jam 1 siang, itu sungai Efrat. Sementara sungai Mesir, itu berarti arah jam 5 sore. Jadi saudara bayangkan dia sudah tinggal di Hebron, itu tengah-tengah. Tapi tiap-tiap hari demi supaya dia bisa mendapatkan berkat yang besar. Bukan untuk dirinya, tapi untuk keturunannya kelak. Dia bekerja begitu rupa, saudara. Dari ujung utara sampai ujung selatan. Dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Seorang diri. Belum punya anak. Orang mikirin, gila ini Abraham. Egois nih orang. Mau berkat banyak, anak aja belum punya. Gak penting. Kan Tuhan udah janji. Nanti kau akan menjadi bapa banyak bangsa. Mau kayak saya belum punya anak, saya yakin firman Tuhan ya dan amin. Maka sebelum kejadian keturunan saya sebanyak bangsa-bangsa, saya siapin semuanya untuk nanti mereka. Terjadi nggak 400 tahun kemudian? Terjadi kan? Dihitung kemudian sama Musa, wih gile keturunan Abraham. Yang laki-lakinya saja sudah 601.730
orang dalam waktu 400 tahun. Hebat apa tidak? Kalau Abraham tidak mulai dengan menjalani daerah yang luasnya itu. Sekarang saja saudara naik bus, kalau naik bus dari ujung Efrat sampai ke Mesir, itu perlu 24 jam sekarang. Bus. Naik pesawat sejam nyampe. Jadi kalau naik bus itu sama seperti kita ke Bali, kira-kira seperti itu. Itu jalan kaki Abraham. Emang ada sudah kendaraan? Belum ada andong juga, belum ada. Saudara tahu, mau diberkati banyak, bekerjalah lebih banyak. Tapi juga jadilah anak Tuhan dengan melayani Tuhan jauh lebih banyak. Adil dong. Karena Allah yang punya kehidupan ini. Jadi apa yang Allah siapkan untuk anak-anak Israel ini? Sampai yang perempuan pun harus dihitung, tetap dapat haknya. Karena Abraham sudah keluar keringat duluan itu, 4 abad sebelumnya. Dia udah jalani daerah yang lebih luas dari sekarang yang orang Israel dapat. Ya, kalau sekarang saudara lihat di peta, yang orang Israel diami sekarang sebenarnya hanya separuh dari tanah yang sebenarnya Abraham duduki. Karena batas utaranya Israel sekarang itu hanya dataran tinggi Golan. Sungai Efrat masih ke sana lagi. Lalu di batas selatan hanya Beersheba. Mesir masih ke sana lagi. Maka saudara tanya, kenapa yang orang Israel sekarang dapati kok lebih kecil? Ya ada masalah dong berarti. Abraham sudah membuka jalan begitu rupa kok. Tapi sekarang malah umat Tuhan mendapatkan hanya separuh saja. Berarti ada masalah dengan mereka. Ada masalah mereka sendiri dengan Tuhan yang gak selesai. Sekarang pertanyaan saudara mau begitu. Tuhan sudah siapkan berkat yang besar, kita gak tahu aja. Karena memang ayat ini hanya untuk orang Israel. Tapi percayalah firman Tuhan kan berkata, bahwa aku bisa membuka tingkap dari langit. Ada kan ayat itu? Ada gak? Ada gak? Mau saya bacain? Gak usah kan ya? Allah bisa buka tingkap dari langit. Gak usah lagi jalan jauh. Langit dibuka, saudara dapat apa coba? Oh tumpah semua tuh yang dari atas. Cuman kalau hidupmu gak terbuka dengan Tuhan, imbang gak itu kira-kira? Itu aja belajar saudara. Maka kalau sampai harus ada laki-laki yang dibebankan, seolah bekerja 2 kali lebih banyak, 1 bagian untuk dia dan 1 bagian untuk yang anak-anak perempuan tadi. Percayalah itu juga adalah orang-orang pilihan yang layak diberkati. Dengan berkat yang lebih banyak dari yang lain. Tapi buat saya, Tuhan itu tidak pernah salah di dalam memberkati umat Tuhan. Tapi ingat, berkat di sini beri dengan selamatan. Saya belum bicara keselamatan di sini. Saya berbicara berkat dan pemeliharaan Tuhan di sini. Supaya saudara tahu bagaimana caranya mendisiplinkan keluargamu supaya keluarga saudara kebagian berkat dari Tuhan. Karena Abraham jalan itu bukan buat dia kan? Dia terima enggak Abraham? Enggak. Karena Abraham sudah keburu mati, saudara. Ketika Yakub masih umur 15 tahun. Abraham cuma punya, jadi Abraham mati itu meninggalkan 1 anak dan 2 cucu. Anaknya Ishak. Cucunya siapa? Yakub dan Esau. Sudah. Dan Yakub dan Esau masih umur 15 tahun ketika Abraham mati. Kalau sekarang ada orang, misalkan ada orang meninggal, kemudian Abraham, riwayat hidup, meninggal, karena istrinya udah meninggal duluan, gitu. Istrinya udah meninggal duluan pada waktu Abraham umur 130-an, gitu. Jadi ketika Abraham mati, pasti dibacakan riwayat hidupnya, meninggalkan 1 anak dan 2 cucu. Kan begitu kan? Kan kalau makin besar keluarga kan makin bangga. Meninggal dengan meninggalkan 1 istri, 10 anak, 50 cucu. Ini orang gede nih. Pasti orang gede nih. Kan gitu kan? Tapi Abraham mati dengan meninggalkan 1 anak, 2 cucu. Ya kesian. Tapi yang dikesiani ini udah menjalani daerah yang besar banget. Gak ada yang nerima. Bukan gak ada yang nerima, belum aja. Karena Yakub yang akan menerima warisan itu
baru umur 15 tahun di situ. Dari mana 15 tahun? Nanti catatannya saya kasih. Saya belajar Alkitab itu sambil ngitung supaya saudara tahu. Tapi nggak pakai simpoa, nggak. Ya, pakai pakai kalkulator. Cuman saya ngitung, oh ternyata Abraham mati, Yakub tuh masih 15 tahun. Belum siap terima. Tapi ketika Yakub sudah belajar cara hidup opanya, nggak kenal lelah, bangun pagi jalani lagi negeri itu sambil berdoa. Makanya kadang-kadang saya suka praktekkan ini. Setiap kali, saya nggak tahu kapan Tuhan mau jawab. Setiap kali saya sampai satu tempat, saya berhenti, saya tumpang tangan Tuhan, menangkan tempat ini untuk Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan jawab kapan, tapi saya percaya pelan-pelan Tuhan pasti jawab. Dari ujung tangki sana itu, supaya Tuhan menangkan buat Tuhan. Nanti saya jalan menangkan buat Tuhan. Nggak tahu kapan Tuhan jawab. Makanya saya nggak mau cerita. Saya terpaksa cerita di sini karena contoh khotbah. Tapi kalau saudara nggak usah cerita orang lain. Tapi kalau saudara mau ikut, lebih bagus saudara ikutin cara saya aja. Daripada saudara cerita-cerita, pendeta gua doain loh. Nggak usah, ikutin aja. Jadi saudara nanti dari belakang kali berdiri. Tuhan menangkan di tangki untuk Tuhan. Siapa yang nyuruh? Gembala gue. Gitu. Emang kenapa? Cuman tumpang tangan ini susahnya apa sih saudara? Gitu. Kalau saudara nggak mau dilihat orang tengah malam. Gitu. Mau dipraktekin nggak? Ini nggak usah cerita-cerita. Hal Tuhan mau jawab urusan nanti. Tapi tiap-tiap keluarga, saya kemanapun itu, kalau saya lihat ada daerah belum ada orang Kristen, saya berhenti di mobil pun kadang saya berhenti, saya tumpangin tangannya, Tuhan menangkan ini buat Tuhan. Walaupun saya nggak bisa kayak Abraham yang menjalani daerah luas, tapi paling tidak saya cobalah cara yang paling ringan, mudah-mudahan Tuhan meridhoinya. Tapi lebih penting kalau saudara tumpangan tangan itu untuk keluargamu. Pagi-pagi sebelum saudara keluar rumah, saudara tumpangkan tangan lah untuk anggota keluarga. Orang tua, suami tumpang tangan ke istri, tumpang tangan ke anak-anak. Coba belajar itu. Supaya Allah berkati. Enggak begitu pun juga pasti diberkati, tapi kan akan lebih baik. Supaya ada tanggung jawab di sana. Oh ya, karena saya ini adalah tempat di mana Tuhan akan berkati saya. Berarti saya harus jaga hidup dengan benar. Perkataan saya harus benar. Jadi kalau Allah berkati itu saudara layak. Kenapa? Karena dari mulutmu, dari perilakumu, engkau memang orang benar. Kalau enggak kan nanti orang jadi akan bisa jadi merendahkan Tuhan kita. Oh rupanya orang Kristen diberkati sama Tuhan, tapi hidupnya enggak keruan. Jadi jelek loh saudara. Enggak jadi kesaksian nanti. Jadi anak-anak Tuhan belajar. Di dalam berkat ada tanggung jawab. Di dalam berkat ada kedisiplinan hidup. Di dalam berkat ada kemurnian iman. Di dalam berkat ada kekudusan. Jangan salah paham itu. Jangan berkat Tuhan itu antar datang-datang sendiri. Buktinya yang gak punya Tuhan juga diberkati. Ya kalau saudara hanya menghitung keuntungannya ya gak usah cari Tuhan. Cari aja itu ke gunung mana itu? Yang di Jawa Timur itu. Gunung Kawi. Gitu. Banyak orang ke sana loh saudara. Sampai katanya ada pendeta ke sana juga. Saya bilang kenapa pendeta ke sana? Iya. Pendeta berdoa di sana untuk minta gereja gede katanya. Serius ini? Ada. Lucu kan? Saya pikir ini pendeta bagus apa enggak ya? Gitu ya. Datang ke sana, dia nggak minta kekayaan, enggak. Dia bilang, "Bah, saya pengen gereja saya gede, jemaat saya banyak." Pusing kita ini. Kenapa dia harus doa ke situ untuk minta gereja gede? Minta gereja gede sama Tuhan aja. Minta jemaat banyak sama Tuhan aja. Makanya kita kerja sama Tuhan. Malam-malam saudara berdiri tuh. Siapa yang tuh rumahnya dekat? Paling dekat kali. Tante Ume. Depan kali. Terus nanti satu depan depan Prinsen. Udah ditangki. Kurung bagi Tuhan. Masalah Tuhan mau jawab nanti entah kapan. Bukan urusan kita itu. Urusan kita hanya berdoa aja. Urusan kita hanya seperti Abraham, jalani.
Sampai dia mati juga dia belum dapat apa-apa. Tapi yang jelas keturunannya akan dapat, itu udah pasti, saudara. Haleluya. Mau coba nggak dilakukan? Ya, gimana ntar deh Tuhan. Ditunggu soalnya nggak enak, banyak tetangga. Gitu ya. Makanya saya bilang malam-malam. Gitu. Malam-malam lebih banyak lagi tetangga keluar, misalkan saudara subuh-subuh. Cari aja saudara, mana yang paling sepi. Gitu. Paling cuma berdiri 5 menit, nggak panjang gitu. Yang penting saudara saya saranin jangan pakai baju putih gitu. ntar orang jadi takut ya. Pakai aja baju-baju gelap gitu. Apapun yang firman Tuhan katakan sebenarnya bukan hanya sebagai satu cerita, tapi tindakan iman. Maka yakinlah saudara, apa yang dianggap nggak berhak pun oleh seorang Israel yang dianggap ini cuma punya anak perempuan nggak berhak pun, Allah tetap berikan ruang atau wadahnya untuk diberkati. Tapi saudara mau isi seberapa banyak itu tergantung dari saudara sendiri. Ada satu ayat dalam kitab Lukas itu. Saya tadi coba ingat-ingat. Takaran yang yang Tuhan akan beri itu sesuai dengan yang kita berikan kepada Tuhan. Ada yang bisa bantu saya enggak? Oh, Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Walaupun ayat ini sebenarnya punya pemahaman lain. Tetapi di dalam konteks khotbah ini saya bisa pakai ayat ini. Coba Lukas 6 ayat yang ke-38. Ini hanya tanggung jawabnya saudara ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara mau diberkati banyak, kasih dong kantong besar sama Tuhan. Jangan kantong kecil. Kalau kantong kecil kita mau dapat banyak gimana, malah tumpah-tumpah orang yang ngambil. Nah gimana cara memperbesar kantong? Besarlah kerja keras saudara, perbesarlah impian saudara, perbesarlah ibadah saudara, perbesarlah kesalehan hidup, perbanyaklah doa. Itu membuat kantong besar. Jadi jangan nanti lihat yang lain, wah yang lain diberkati lebih banyak. Mungkin kerja kerasnya lebih banyak, harga yang dibayar lebih banyak saudara. Dan jangan bilang telat, saya udah tua. Abraham melakukan itu sampai dia matinya 175 tahun. 175 tahun. Ada yang lebih tua dari Abraham di sini? Nggak ada kan? Jadi jangan bilang tua. Karena begitu saudara bilang tua, langsung kelihatan saudara itu sudah rapuh. Tuhan, saya sudah tua. Ya ngerti lah, ya udah Tuhan sih ngerti. Cuman nanti saudara langsung nanti punya alasan. Ya gue udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita yang jadi bikin tiraninya. Jadi jangan dilemahkan karena saudara tua. Justru yang tua-tua ini Tuhan bilang nanti akan dapatkan kekuatan baru katanya. Tapi yang muda-muda jangan sok tua. Ini yang celakanya begini. Yang orang-orang tua sekarang sudah mulai tampil muda, cat rambut. Wah gitu. Yang muda-muda malah sok tua saudara. Tahu sok tua itu apa? Nggak mau bikin apa-apa, males, kayak udah mentok, padahal masih muda. Karena dicat pakai rambut putih. Kan di Sokan ada ya, cat rambut putih. Mahal loh itu harganya. Begitu yang tua ngecat rambut hitam, yang muda-muda ngecat rambut putih. Ini dunia terbalik memang ya. Saya bilang ya sudah. Jadi yang muda-muda mau cat rambut putih boleh nggak? Boleh. Tapi semangatmu jangan sok tua. Gitu. Yang tua-tua juga jangan cari alasan. Udah tua nggak bisa. Abraham 175 tahun masih jalan-jalan, saudara. Kalau merasa ada yang bisa lebih tua dari Abraham, boleh dia ngeles. Tapi di sini belum ada yang lebih tua dari Abraham. Nggak ada kan? 175 umur Abraham. Gitu.
Jadi saya juga tidak mau menjadi orang yang seperti kelihatan tua, gitu. Tampil muda, gitu. Gunting rambut, nah gitu kan ya. Supaya kelihatan muda. Tuhan berkati saudara itu layak pokoknya. Makanya semangat, hidup semangat, ikut Tuhan semangat. Semangat enggak? Semangat? Harus semangat ya. Saya harus berhenti khotbahnya walaupun saya masih semangat saudara ya. Sebab kalau enggak nanti makin kelamaan saudara yang jadi semangat nanti Tuhan memberkati kita. Penting hidup saudara beri kepada Tuhan saja. Ingatlah bahwa apa yang Allah berkati, Allah akan teruskan itu sampai kita menghadap Tuhan. Enggak akan pernah dia ambil. Tapi jadikan dirimu layak untuk diberkati. Karena ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kembali. Jadi saudara ingin besar kecilnya ada pada saudara. Tuhan tuh tinggal nunggu, Tuhan tinggal beri, Tuhan tinggal melimpahi. Tetapi besar kecilnya itu Tuhan lihat kelayakan saudara, kesiapan saudara, kemurnian hidup saudara, semangat saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu pujian yang tadi saudaranya. Pujian dan syukurku ku berikan kepada Tuhan. Betul gak ya kata-katanya? Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Cuma saudara yang tahu seberapa yang baik saudara berikan kepada Tuhan. Hidupmu, waktumu, hatimu, atau mungkin juga hartamu. Banyak hal saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Pilihannya banyak. Hidup, hati, pikiran saudara, harta saudara. Tapi lebih penting adalah takarannya. Berapa banyak engkau mau terima dari Tuhan? Maka Tuhan harus lihat dulu berapa besar hatimu, berapa serius saudara ikut Tuhan, berapa jujurnya hidup saudara. Karena berkat Tuhan tidak akan menyertai orang yang tidak jujur. Banyak saudara tanggung jawab di dalam berkat Tuhan. Tapi saudara tahu sekarang bahwa orang-orang Israel yang tadinya merasa tidak punya hak atas tanah, atas pusaka, Tuhan berikan. Karena bagaimanapun juga mereka harus diberkati. Kalau tidak ada berkat mereka tidak hidup saudara. Jadi pastikan bahwa berkat Tuhan itu nyampe ke kita. Tapi berapa banyaknya itu saudara yang tahu. Hanya saudara yang tahu berapa banyak saya sudah beri kepada Tuhan. Berapa layak saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Ada kelayakan, ada tanggung jawab, ada berkat berkesinambungan. Maka berdoalah, Tuhan, inilah hidupku. Aku jadikan persembahan bagi Tuhan. Karena dengan hidupku jadi persembahan,
Aku hanya tinggal menunggu berapa banyak berkat yang Tuhan akan berikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya beri waktu kepada saudara 5 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Koreksi hidupmu di hadapan Tuhan. Berhitunglah saudara. Katakan, Tuhan, ternyata selama ini saya baru bisa kasih sekian. Hati saya ternyata belum sungguh-sungguh. Hidup saya ternyata belum sungguh-sungguh. Akui itu. Kalau memang saudara rasa bahwa ada yang masih kurang, akui itu. Dan berjanjilah Tuhan. Berjanji kepada Tuhan, saudara akan perbaiki. Maka Tuhan bisa membuat hidupmu naik. Tuhan bisa membuat hidupmu naik. Haleluya. 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 Jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau memang saudara tahu masih ada yang kurang, saudara minta ampun dan saudara perbaiki. Allah masih bisa mengubah hidupmu. Allah masih bisa mengangkat hidupmu. Allah hitung supaya jemaat Tuhan diperhitungkan. Allah hitung orang Israel supaya orang Israel diperhitungkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan terima doa-doa mereka, Tuhan dengarkan. Janji mereka Tuhan dengarkan. Komitmen mereka Tuhan dengarkan. Kami bukan ingin mengejar nominal. Kami tidak ingin mengejar keuntungan. Kami tidak ingin mengejar kelebihan jumlah. Tapi hanya kami mengejar kelayakan. Kami layak untuk diberkati. Kami layak untuk hidup. Kami layak untuk menerima kesejahteraan dari Tuhan. Kelayakan yang kami kejar Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu supaya dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka untuk belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena di balik berkat ada tanggung jawab. Di balik berkat ada tanggung jawab. Maka kami ingin belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kami diberkati, maka kami harus memberkati kembali orang lain. Kami harus mengembalikan kepada Tuhan di dalam bukti kesetiaan kami, kegigihan kami, peperangan-peperangan kami melawan dosa, persembahan-persembahan kami. Itulah cara kami mengembalikan syukur kami kepada Tuhan. Mungkin awal susah, tapi kalau kami berani untuk melakukannya, konsisten melakukannya, Allah pun juga akan melakukan dengan hal yang sama. Karena sudah terbukti pada tokoh-tokoh iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Di dalam keseharian mereka berkati. Hamba-Mu hanya bisa berdoa. Membentengi mereka ya Tuhan dengan keselamatan dari Tuhan.
Hamba-Mu bisa berdoa memberkati mereka sesuai dengan takaran yang mereka beri. Tapi selebihnya bila Tuhan yang bekerja dalam hati umat-Mu untuk mendatangkan kelayakan ini, supaya mereka dapat bertanggung jawab atas berkat-berkat yang mereka terima. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati mereka di pekerjaan, berkati mereka di rumah, berkati mereka dimanapun, keluar masuk rumah pagari, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai juga. Perjalanan yang jauh maupun dekat, berkendaraan pun berjalan kaki, Tuhan beserta, supaya kami tiba di rumah kami dengan selamat, karena sukacita dari Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu, berkatilah juga korban-korban mereka, berkatilah bentuk-bentuk perhatian yang lain yang mereka berikan untuk Tuhan melalui pelayanan-pelayanan mereka di gereja ini. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.